Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan juga kita selaku umat yang tetap istiqomah hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz Ustazah yang berkah Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini menuju doa wahid Isnain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum binallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aghliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa.
Kita melanjutkan kembali pembelajaran kita. Pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang sifat rokhwa ya, status ya. Rokhwa atau rikhwa ya. Yang dimana rokhwa itu lawannya apa? Syiddah ya. Rokhwa dan rikhwa atau syiddah dan rokhwa ini kaitannya dengan suara ya. Suara. Kalau syiddah tertahannya suara. Kemudian sementara rokhwa mengalirnya suara. Perlu diingat Ustadz Ustazah bahwa sifat-sifat ini itu akan nampak jelas itu ketika huruf itu dalam kondisi sukun atau sakinah, itu akan nampak sekali ya sifatnya, baik itu hams, jahar, syiddah, rokhwa, itu akan nampak ketika dia dalam kondisi sukun. Misalkan apa? Misalkan sin ya, kita sukunkan, dia kan sifatnya rokhwa ya. Ketika kita sukunkan itu sifatnya tuh ya. Kalau syiddah tertahan, misalkan apa? Hamzah, ya. Udah tuh ketika dia sukun dia berhenti suaranya. Sementara kalau sin suaranya terus mengalir gitu ya. Nah, kemudian ada pertengahan ya di antara syiddah dengan rokhwa gitu ya. Namanya apa? Ya namanya kadang disebut pertengahan atau di antara. Kalau pertengahan itu artinya tawasud ya. Atau di antara namanya bainiyah ya. Nama bahasa Arabnya ya pertengahan itu tawasud ya. Kemudian di antara namanya bainiyah, makanya sering disebut tawasud atau bainiyah. Nah, itu ya pertengahan gitu. Kalau misalkan kita umpamakan ya syiddah itu laki-laki gitu ya, rokhwa itu perempuan, nah bainiyah atau tawasud itu ya banci gitu ya, unsa gitu ya, banci. Kenapa disebut pertengahan atau disebut di antara? Karena memang faktanya huruf-huruf ini itu kadang sifatnya seperti syiddah, kadang juga seperti rokhwa, betul ya, itu makanya disebut pertengahan atau di antara. Tergabung menjadi 3 kategori nih. Kalau hurufnya ada 5, lin umar singkatannya ya. Cuman bisa kita kelompokkan seperti ini. Lam sama ro itu dia kelompok yang pertama ya. Nun sama mim kelompok yang kedua, yang terakhir adalah ain gitu ya. Kenapa seperti ini? Faktanya gini, misalkan coba lam sama ro ya, kita sukunkan. Lam dulu deh, disukunkan ya. Al ya, al mengalir enggak dia? Tidak. Al seperti mengalir sih gitu ya. Al gitu ya. Atau ro'er gitu ya. Seperti mengalir kan? Tapi ternyata mengalirnya itu beda. Ya. Mengalirnya lam sama ro itu beda dengan mengalirnya rokhwa ya. Tadi misalkan ya. Sin atau zal ya. Ya. Sama apa? Bisa bedain enggak? Lam sukun sama zal sukun ya. Sama bedanya di mana? Ada yang tahu nggak? Bedanya, gimana Pak? Ada sedikit udara yang keluar. Oke, kalau itu enggak. Nah, bedanya di sini. Ternyata lam itu mengalirnya itu bukan dari makhraj, tapi mengalir dari pita suara. Bunyi nya itu dari pita suara. Tapi kalau rokhwa itu dari makhrajnya ya. Jadi kalau makhrajnya ditutup ya nggak keluar tuh zal ya. Ya, zal itu ya. Tapi kalau lam itu dari pita suara, bukan dari makhraj. Jadi makhrajnya mah nggak bunyi. Kalau lam, ro juga sama. Yang bunyi adalah pita suara itu ya. Jadi lam sama ro itu makanya bukan disebut sebagai rokhwa, karena rokhwa itu mengalirkan suara itu dari makhrajnya. Nah itu ya. Jadi yang dimaksud dengan rokhwa itu mengalirnya suara dari makhraj. Tapi kalau lam sama ro mengalirnya suara itu bukan dari makhraj tapi dari pita suara. Makanya kenapa disebut dia bukan rokhwa, disebut namanya
masuknya kelompok bainiyah atau tawassut gitu ya. Jadi tadi bainiyah atau tawassut itu kadang sifatnya itu ada syiddah, kadang rokhwa yang ada. Oke, itu ya yang pertama, kelompok pertama. Lam sama ro, kenapa disebut atau dikelompokkan ke dalam bainiyah atau tawassut ya. Oke. Kemudian yang kedua tadi mim sama nun. Coba mim sama nun, mim dulu deh. Disukunkan, bunyinya gimana? Mengalir nggak? Mengalir sih, ya sama. Cuman bedanya di mana kira-kira? Di? Bukan, dia hoisum, betul ya. Di pangkal hidung gitu ya. Jadi mengalirnya mim sama nun, nya itu atau nya itu bukan dari makrotnya, tapi dari pangkal hidungnya. Nah itu ya. Jadi ternyata bedanya di situ tuh. Rokhwa itu mengalirnya itu dari makrot. Sementara mim sama nun bukan dari makrotnya, tapi dari makrot, bukan makrot utamanya, tapi makrot penyempurnanya. Kan mim sama nun punya dua makrot. Makrot utamanya kalau mim di mana? Ya, kalau nun ujung lidah menyentuh gusi atas ya, giseri itu. Ini mengalir itu bukan dari itu, tapi dari hoisum. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ain. Nah, ain ini dikatakan bainiyah yang paling sempurna atau tawassut yang paling sempurna. Kenapa? Karena ketika diainkan itu suaranya nggak langsung berhenti. Ya, ada sedikit aliran suara ya. Ma, a, ya, nggak langsung a. Nah, kalau a berarti bukan ain tuh, jadinya apa? Hamzah gitu ya. Jadi ketika mengucapkan ain sukun itu kita nggak boleh berhenti. Kalau berhenti syiddah dia, ya. Tapi juga nggak boleh mengalir banget gitu. Jadinya rohoa, tapi dia ada sedikit aliran ya. Ma, a, apalagi ja dan seterusnya. Makanya dikatakan bahwa ain ini syiddahnya paling sempurna ketimbang 4 huruf yang lainnya. Lam, ro, nun, mim, kemudian ain. Nah itu ya. Jadi penjelasan bainnya tuh seperti itu. Ya. Nah, ketika kita tahu ini, kita bisa tahu, oh iya ternyata misalkan tadi ya, ketika kita baca ain nggak boleh langsung berhenti, ya nggak boleh ya, nggak boleh juga ya, atau juga nah, ada aliran gitu ya, nggak boleh banget gitu, tapi gitu ya, dan seterusnya. Itu mungkin Ustadz Ustazah terkait dengan pembahasan materi sifat bainiyah ya. Jadi bainiyah itu artinya di antara atau ya betul, tawasud pertengahan ya. Pertengahan antara syiddah dan rokhwa. Nah, mangga kalau ada yang ingin tanyakan terkait dengan sifat bainiyah. Ya. Dari ketiga sifat tidak bainiyah rokhwa. Cara pelaksanaannya tergantung tadi sifat itu mengikuti asli sifatnya, asli hurufnya ya. Yaitu makanya tipis-tipis bedanya kan antara tertahan, mengalir dan tengah-tengah tadi ya. Betul. Nah ini kan ya kita suka kebalik-balik. Balik-balik. Artinya kalau di sukun nanti lam sama roh itu kan suka manjang gitu. Nah, kan itu apa sih? Mengalirnya rokhwa, jadi rokhwa. Iya. Ya. Berarti harus banyak dilatih itu. Betul. Dan kayak gini, makanya pentingnya belajar tadi gitu. Ketika kita belajar, kita bisa tahu ternyata lam itu karakternya bukan rokhwa gitu. Ya, ro juga bukan rokhwa, tapi dia bainiyah ya. Kalau dia dia belum pernah mendapatkan materi ini, kemudian dia melafalkan huruf lam sama ro, ya dianggapnya benar saja gitu ya. Ketika dibacanya mengalirkan gitu ya. Ar-Rahman misalkan gitu ya. Misalkan, ya itu kan tadi saya sampaikan bahwa sifat-sifat ini tuh
kelihatan nampak jelas pada kondisi sukun gitu ya. Maka kita tahu ternyata ini salah gitu ya. Salah dari sifatnya terlalu mengalir ya, atau dia masuknya rohwa, padahal dia bukan rohwa tapi dia bainiyah atau tawassul gitu ya. Tuh. Kita sering dengar juga Pak yang bilang Allahu Akbar lama, jadi roknya itu lama gitu loh kan. Ya. Dia di akhir kalimat dia kan disebutkan. Atau seringnya misalkan ketika lafal Al-Fatihah gitu ya, dikata an'amta ya. Nun kan ya? Ya. Am mim kan, nun sama mim sukun. Nah, itu kalau dia bacanya an'amta berarti dia apa jatuhnya? Syiddah. Padahal bukan syiddah, apa tadi? Bainiyah, maka jangan an'amta tapi an'amta. Nah, ada sedikit aliran, tapi jangan juga jadi panjang. Jangan an'amta. Nah, itu. Ya. Iya. Jadi pertengahan, jangan langsung berhenti suaranya, jangan juga terlalu panjang mengalir suaranya. Itu kita belajar itu tuh tujuannya gitu. Oh, ternyata begini bacanya. Oh, kesalahannya di sini. Betul itu ya, pentingnya belajar ya. Tuh, makanya ya tadi gitu. Dengan kita talaki ketemu guru, kita jadi tahu ya. Jangan baca kesalahan ya tadi gitu. Dia hanya modal dengar doang, baik itu dari YouTube kah gitu ya. Tapi tanpa ada penjelasan ya dia akan bingung gitu. Itu mungkin ada lagi? Karena paling banyak itu yang antara kita bayinya sama sholat itu paling banyak itu. Iya betul. Ini untuk panjang dari bayinya menamami itu ukuran berapa? Kan ada. Ya, baik. Secara pasti tidak ada ya, tidak ada ukurannya. Tapi yang jelas tidak boleh lebih panjang dari rohwa saja gitu ya. Ya, kalau rohwa kan jelas ya. Misalkan sin ya, malikin nas ya, artinya nggak boleh segitu, dikurangin aja. Kita bisa memprediksi lah gitu ya. Karena sejauh ini saya belum pernah mendapatkan tadi ya ukuran panjangnya seapa gitu ya. Tapi kita bisa mengira-kira, oh ini terlalu panjang, oh ini enggak. Itu mungkin Pak Bur. Ya. Oke. Kalau guna jelas ya, guna Pak dia panjang sekali. Nah, makanya kita harus tahu, kita belum ketemu guna ya. Walaupun mungkin sudah banyak pembahasan di luar sana, intinya ya guna itu kan dalam kondisi tertentu saja. Ya, guna itu berarti dalam kondisi nun sukun bertemu dengan huruf-huruf guna kan? Yana, mawa itu kan? Ya, nun sama mim sama waw gitu. Itu baru dipanjangin. Tapi kalau nunnya itu nggak ketemu huruf itu ya jangan jadi guna gitu ya. Tadi misalnya amta an. Berarti setelah an apa? Hamzah. Guna bukan? Bukan kan gitu. Maka jangan jadi panjang gitu ya. Gitu. Betul. Nah, iya, Pak. Betul. Makanya kita juga harus tahu juga. Makanya pentingnya belajar secara komprehensif menyeluruh. Jadi kita bisa, oh iya ini guna, oh ini bukan guna. Ada lagi pertanyaan dari ustazahnya mungkin? Tidak? Oke. Kalau tidak kita latihan ya. Kita latihan ke hurufnya dari lam dulu ya. Di lembar yang ketiga halaman 13 di sini. Sudah ketemu huruf lam? Sudah. Ya, baik. Ikuti saya ya. La, li, lu, Allah,
alli, alli, allu, allu, al, al, il, il, ul. ul, Iya, kita baca. Lalilubal, lalilubal, lulallanilalna, lulallanilalna, minal mulni, minal mulni, malilallanila. malilallanila. Saya ulang. Lalilubal, Lalilubal, lulallanilalna, lulallanilalna, minal mulni, minal mulni, malilallanila. malilallanila. Baik. Belum satu. Ada yang lupa tadi. Makhrajnya di mana huruf lam? Satu saja. Ujung lidah. Ujung lidahnya yang mana? Sisi depan lidah ya. Nih, jadi porsinya dia besar lam itu, bukan hanya di ujung tapi di pinggir-pinggiran lidah nih semua nih. Disentuhkan ke gusi atas itu ya. Porsinya segitu banyak ya. Baik. Tuh. Bentar. Jadi saya sering ulang makronya biar adanya paham. Silakan. Lalilubal, lulallanilalna, minal mulni, malilallalila. Oke, lanjut. Lalilubal, lulallanilalna, minal mulni, malilallanila. Ya, baik, lanjut. Lalilubal, lulallanilalna, minal mulni, malilallanila. Ya, lanjut. Lalilubal, lulallanilalna, minal mulni, malilallanila. Baik ya. Itu untuk huruf lam. Kita lanjut ke huruf ro-nya. Yang kedua sudah betul. Kamu? Ya. Baik. Oke ya. Ro, Ro, ri, ri, ru, arro, arro, arri, arri, arru, arru, ar, ir, ir, ur, ur, baik. Rori, rubar, rori, rubar, rurani, rorna, ruroni, rorna, minal murni, minal murni, mariror,
mariror niro rori rubar ruror nirorna minal murni mariror niro. Ya, dari tahu yang lanjut. Oke, lanjut. Nah, ya. Rori rubar ruror nirorna minal murni mariror niro. Baik, lanjut. rori rubar ruror nirorna minal murni mariror niro. Lanjut. Rori rubar ruror nirorna minal murni mariror niro. Rori rubar ruror nirorna minal murni mariror niro. Ya, baik, lanjut. Kita ke huruf selanjutnya. Huruf mim dulu. Halaman 13. Ya. Lupa tadi. Ro di mana, ro? Lupa, balik lagi ke ro mahrotnya. Ah, ujung lidah. Nah, itu gusi, betul. Tapi ujung lidahnya yang mana? Punggung lidahnya. Jadi bagian dalamnya, atasnya ya. Di ujung atasnya nih, ya. Nah, jadi bukan ke sini ujung tapi di bagian atasnya punggungnya. Oke. Lanjut ke huruf mim. Nah, tadi sudah disinggung ya. Mim mahrot utamanya di ya, bibir. Kedua bibir. Nah, ya, baik. Ya. Ma, mi, mu, amma, ammi, ammu, im, Baca. Mamimu, bam, mumam, manimamna, minal mumni, mamimam, manima, manima. mamimu, bam, mumam, manimamna, minal mumni, mamimam, manima,
diingat mim dan nun dalam kondisi bertasydid maka gunanya lama ya, panjang dia. Makanya tadi saya baca ketika mim tasydid itu agak ditahan yang lama. Agak, silakan. Mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mani ma. Baik, lanjut. Mami mumam mumam mani mamna minal mumni mami mani ma. Lanjut. Mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mani ma. Baik, lanjut. Mami mubam mumam mani mamna minal mumni mami mani ma. Lanjut. Baik. Oke, itu huruf mim. Kita turun ke bawah yaitu huruf nun ya. Nah, nun makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan gusi. Nah, ini benar baru di persis di bagian ujungnya ya. Ujungnya persis menyatu dengan gusi. Baik, itu ya. Na, ni, nu, anna, anni, annu, in, un, nani, nuban, nunan, naninan, minal munni, maninan, nani, nuban, nunan, naninan, minal munni, maninan, nanina. Nah, betul. Oke, lanjut.
nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan nanina. Ya, baik. Lanjut huruf terakhir status azan, yaitu huruf ain di halaman 12. Huruf ain, makhrajnya di mana? Tengah tenggorokan. Baik ya. Saya baca diikuti. A, ai, au, a, Baik, baca. Harus sering-sering ngeden berarti. Saya baca. minal mu'ni ma'i an'ani'a Ulang. minal mu'ni ma'i an'ani'a. Ini tambahan tadi coba. Jadi huruf ain itu tadi dia sifatnya bainiyah. Kalau kita tekan terus dia suaranya akan hilang. Ada sedikit aliran tapi lama-lama akan hilang ya. 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 Kita tekan maka dia akan hilang suaranya. Tapi ada aliran sebelumnya kan. Kuat tenaga dia akan hilang. Makanya dia bukan sidah juga. Karena kalau sidah kan harus berhenti kan. Oh ini tidak berhenti langsung ya. Oke, lanjut silakan. An'ani'a'na minal mu'ni ma'i an'ani'a. Ya, lanjut. Ai'uba an'ani'a'na minal mu'ni ma'i an'ani'a. Ya, lanjut. ai'uba an'ani'a'na minal mu'ni ma'i an'ani'a. Ya, lanjut. ai'uba an'ani'a'na minal mu'ni ma'i an'ani'a.
Good. Ya, baik. Ini mungkin satu saja ya terkait dengan pembelajaran sifat bainiyah atau tawasud ya, yang dia ada 5 huruf yang kategori bainiyah, yaitu tingkatannya din umar ya. Agak kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya. Kalau misalkan makhluk kan emang dari usia ini ya harus diajarkan. Kalau yang sifat umumnya itu harusnya dari usia berapa? Ya. Kan bumi dia Baik. Kalau mungkin secara detail mah belum usianya ya, paling enggak yang apa ya, sifat-sifatnya dia sering muncul saja saja. Tapi kalau seharusnya ini tuh kan sifat yang asliah ya, sifat yang memang selalu ada ya, yang selalu ada ketika kita melafalkan huruf tersebut. Paling enggak kita kasih pemahaman ke siswanya yang dia salahnya di mana saja gitu ya. Karena kan tadi betul kalau kita ajarkan segini banyak gitu, jangankan anak-anak, kita ajarkan yang juga bingung ya. Mungkin yang kita dengar sama ustazah, oh ini kurang ini, diajarkan itunya saja dulu fokusnya gitu ya. Misalkan tadi betul ain misalkan kan gitu ya. Yang kalau makhluk itu sudah disampaikan, ternyata ain itu suaranya langsung berhenti, jangan diajarkan suaranya jangan langsung berhenti, nah dialirkan sedikit, nah gitu ya. Yang kita terdengar dia salahnya di mana, kurang sempurna mana, kita sampaikan itu. Mungkin nanti kedepannya mungkin kalau sudah SMP lah paling enggak ya, atau kelas 6 lah, yang dia ibaratnya akalnya sudah mulai berkembang, baru deh kita sampaikan gitu. Ini pembahasannya ini, sifatnya ini. Itu mungkin pesannya. Tapi dia berarti diajarnya tetap bebarengan gitu Pak Ustadz. Misalkan ada kurang pas dikit disampaikan. Betul. Yang enggak kita detailin nggak usah, pakai tadi yang kurangnya di mana, nah kita sampaikan. Hafalan hurufnya aja. Betul, itu. Berarti ya dia untuk ketiga ini dari misalnya disipil ya, enggak dari sida, bainiyah, marqah itu dari awal disipil. Karena pemahaman kalau untuk anak itu seperti memahat dalam batu, istilahnya benar-benar yakin gitu, nggak kayak yang tua gini kan ya. Memahat di atas batu, tapi batu es jadi cair hilang gitu kan. Iya kan. Betul. Ya dari sendiri mungkin boleh juga boleh, spil gitu. Cuman penerapannya tidak semaksimal yang guru-guru gini aja, masih nanya salah kan gimana muridnya gitu loh. Seperti itu gitu. Jadi yang tadi kita dengar, oh dia kurang ini ya sampaikan. Ya. Huruf-hurufnya aja. Oke, ada lagi? Cukup ya. Baik. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita di pagi hari ini sudah selesai. Sekali lagi di rumah diulang-ulang, di murojaah. Kita akhiri dengan baca doa wahid nain salat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna
الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.